Hadirin rahimakumullah, pada malam ini alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan waktu untuk sholat, pengajian, dan insyaallah seterusnya sudah berakhir. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini tetap menjadi primadona acara kita setelah kita telah barangkali sibuk dengan keduniawian dari pagi sampai sore tadi. Sejenak kita duduk di majelis sampai isya nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam sejahtera pada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hari ini pembahasannya tentang ilmu. Al-ilmul wajib, dikatakan dalam tema kitab ini ilmu yang wajib. Seperti apa ilmu wajib itu? Wa'alamu anna ma'asyiral ikhwan manallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yaqin wa salatan binawikum maslakan taqin annahu dari kulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilmi. Wahai kaum muslimin, Anda diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, maka kebaikan itu diisikan kepada muslimin harus kepada kita untuk mengetahui ilmu min ma'rifatil ilmi. Walau sawi ahadin minal muslimin fi darbihi, tidak ada keringanan buat seseorang untuk meninggalkan ilmu. Saking guguknya
Ani al-ilmu alladhi la yasihul iman wal islam biduni ma'rifat. Apa itu? Ilmu tentang iman dan Islam, di mana tanpa kedua hal itu keimanan kita tidak, keislaman kita tidak baik. Jadi apa yang akan kita kali ini hari ini adalah tentang iman dan Islam. Wajib al-ilmu billahi wa rasulihi wa yawmil akhir. Cetek pelajarannya cetek. Ilmu tentang pengetahuan tentang Allah wa rasulihi dan Rasulullah wa bil yaumil akhir. Ini ilmu cetek, ilmu yang diajarkan sejak SD awal, ya. Wal ilmu bima awjadallahu fi'luhu min al-faraid. Dan ilmu lagi, ilmu yang diwajibkan Allah kepada kita melakukannya. Wa bima awjabatahu al-maharim. Dan ilmu tentang yang harus kita jauhi karena diharamkan. Gampang kita lakukan tersebut, kita jauhi yang benar. Cetek, kalimatnya cetek. Seperti kita ngomong bahasa Inggris yes and no, bahasa Arab na'am wa la. Na'am iya, la tidak. Yes oke, no tidak. Cetek terkadang hanya ngomong yes itu. Tapi kan tidak mungkin sampai ke no dan yes kalau tidak paham itu. Coba kita ngomong sesuatu, tiba-tiba ngambek itu, sebenarnya kita paham. Ngambek yang malah kita setelah memahami isi kalimat itu. Cetek kalimat, cetek keimanan, kedengarannya, cetek keislaman, kedengarannya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun, talabul ilmi fadilatun ala kulli muslimin. Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Muslimatin diwakili oleh muslim perempuan. Utlubul ilma, ini hadis ini dikatakan hadis dhaif katanya, tapi ini utlubul ilma walau miskin. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Kenapa negeri Cina? Ke Israel suka. Jangan bahula, jangan lagi yang menjadi otak yang maju waktu itu mungkin. Emang menjadi barometer. Kalau sekarang bisa jadi diganti. Carilah ilmu walau di mana. Sekarang yang dikatakan masalah digital di mana? Di Amerika. Untuk ilmu walau di Amerika. Bukan masalah Cina atau Amerikanya, tetapi saking pentingnya ilmu itu, saking pentingnya ilmu itu. Fa'idha wajib ala kulli muslim ayat al-ilma wa in kana fi hadzal mahallil ba'ini fa'idatu la yajibu alaihi dzakar bi'ummah. Bagi orang-orang yang jauh saja dari ulama, sungguh cari ilmu wajib. Apalagi banyak ustaz yang kagak ada ilmu, kagak ada ulama saja wajib yang kejar-kejar ulama mencari ilmu. Apalagi institusi yang banyak. Tapi masyarakat sekitarnya bodoh. Masya Allah, tidak banget. Saya ingat waktu mau kuliah Pak, saya kasih pilihan sama kakak saya dulu di Jakarta atau kerja. Karena saya
Kalau mengerjakan sentral informasi apa boleh? Kamu mencerahkan kita. Kalau jauh, mau manggil Rasul Semadi waktu jauh, mau manggil para ulama jauh, jangan sentral itu. Itu kerjakan kata abang saya. Tapi saya tidak mau Pak. Kayaknya itu ya kenapa Jogja itu ya pertama kali ya Jogja. Jadi ya pertama kali ada itu Jakarta bukan Jakarta. Saya kesana. Ternyata saya terlambat datang di Jogja, ditolak di Solo, ditolak di sana. Akhirnya Jakarta masih buka 3 hari. Kata saya, kata juga. Betul Pak. Orang yang jauh dari para ulama saja diwajibkan hakim, apalagi yang misalnya menjibu di situ. Coba di bilang satu mereka. Itu mulai para minggu sampai ke sini ada Ustaz itu. Kalau itu Ustaz. Kalau saja jajaran sudah ada kajian, sebagian sudah ada kajian kita. Wala yahibbu fi qalbihi kathirun muknah wala masyaqqah. Orang yang banyak Ustaz makan enggak repot. Nggak tinggal nanya aja, banyak pertanyaannya kok, gampang nanya. Lalu jadikan alasan apa? Fa'amma ulumul Islam fadakki ujuratuha ila qawli sunnah. Jadi ilmu Islam apa? Maka ilmu Islam itu kembali kepada qaul Rasulullah kepada ucapan Rasulullah hingga salah Jibril ketika Jibril nanya kepada Nabi Muhammad SAW, datang Jibril apa? Akhbirni ya Muhammad an-Islam. Muhammad, beritahu Islam. Ini ilmunya. Apa sih Islam? Faqala kata Rasulullah, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah Anda menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu pokoknya. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul. Jadi mengapa manusia kalau masuk surga bersyahadat memang ilmu pokoknya syahadat. Aku bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini ikrar yang sempurna dalam segala. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tuhan artinya yang maha, yang penting, yang pentingkan. Illallah berarti tiada yang pentingkan kecuali kalau sudah tidak ada pentingkan kecuali Allah, berarti bini orang penting, RT orang penting, presiden orang penting, siapapun orang penting dibandingkan Allah. Terusin Pak, yang ngomong ini begitu, kata saya aktif ini kalau penting. Apa yang dibandingkan dengan Allah? Wa tuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Ilmu kedua, wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa tasawmu Ramadan, wa tahujja al-baita in istata'ta ila sabila. Zakat, puasa, dan haji itu Islam. Jadi kalau Bapak ditanya Islam, syahadat, sholat, puasa, haji, dan Islam. Tsumma qala lahu akhbirni 'anil iman. Kemudian apa? Sebutkan kepada iman apa?
antum minan billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada Allah, wa kutubihi, kepada Allah, wa rasulihi, kepada Allah, wal yaumil akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu ilmu. Allah. Wa amma yajibu ilmuhu ala kulli muslimin min ulumil iman. Apa yang wajib kita menjadi iman itu? Fayujadu fi aqwal al-a'immatil muhtasar allati waduha al-'ammatil muslimin. Kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para alim ulama zaman bahula, kitab-kitab yang sudah dicetak, sudah dikarang, yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis tentang kitab keimanan, banyak baca keimanan. Ada tauhid, kita belajar tauhid. Tauhid yang cetek yang kita ajari di pesantren tidak ada membahas sifat Allah yang buat sifat Nabi dan Rasul, yang mustahil, yang wajib bagi Rasul. Itu ada seperti itu, sudah tertulis. Walau kita akidah imam, seperti misalnya Imam Ghazali menulis kitab yang disebut dengan kitab beliau yang sangat terkenal itu Ihya Ulumuddin. Di dalamnya ada tentang sholat dan semua. Itu dia menulis, diambil sedikit dari ribuan buku. Ada satu Ihya Ulumuddin. Di dalamnya ada bab nikah, ada bab semua ada di situ. Luar biasa. Untuk hal tasawuf, bagaimana itu kalau kita berbicara tasawuf dan seterusnya. Meskipun ada beberapa kelompok yang menyaksikan kemampuan berharis dengan Ghazali, ada beberapa golongan kawan-kawan kita yang mempertanyakan validitas kemampuan dan Ghazali berharis, tapi dalam ilmu lain luar biasa. Wahia jami'atun nafi'atun. Maka seperti buku-buku Imam Ghazali itu ada universitasnya pengetahuan, saking beliau ilmuwan itu. Wa fiha ziyadatun kamal qadil wajib al'amru ala kulli mu'minin walakinnaha mu'akkadatun wa muqawiyatun muqammal iman. Dan di dalam kitab-kitab itu ada pengetahuan yang akan memperkuat keimanan kita sebagai manusia. Hadirin rahimahullah, tadi ilmu iman. Yang selanjutnya wa amma umumul Islam faqad fi ashabihi al-iman wa fuqaha'i. Ada masuk kategori ini Islam adalah dia tasawuf yang mengatakan para imam mina fuqaha dari ahli fikih, bahkan di ahli tauhid adalah ahli fikih. Wal wajib bidzalika al-qawl alladhi la yastaqim yang tidak memungkiri orang Islam. Ilmu fikih jangan dipungkiri. Ilmu fikih itu kalau ilmu biwujubi sholat, itu tentang wajib sholat, bagaimana cara sholat, bagaimana syarat sholat, kapan waktu sholat, bab toharoh. Di bab toharoh cetek Pak, saya menjadi kuin S1 masih belajar toharoh, S1 masih belajar toharoh, toharoh bersuci, bagian dianggap remeh bersuci, padahal ibadah. Kata Rasulullah, banyak yang terjadi ke neraka gara-gara bersuci. Coba sekarang
Siapa yang masih kucingnya berdiri? Padahal kemungkinan buat kita untuk jongkok, ya. Padahal kemungkinan buat kita untuk jongkok, nggak jongkok lagi. Dia punya campuran, nggak bisa jongkok, boleh berdiri. Antara cipratan air kencing berdiri dengan jongkok, kerasa mana? Coba. Pantulan air kencing kita, kerasan mana pantulannya ketika kita berdiri dengan jongkok? Diri. Coba berarti kalau kencing berdiri, kalau nggak terpaksa, sedang terpaksa di rest area. Begini Pak, ini lupa, ini coba masih ada. Itu kan nggak remehin begitu. Dipakai salat itu. Pakai salat. Kita butuh apa? Jadi masih ada yang butuh hal itu kan? Butuh masih ada yang membatalkan kalau makan, membatalkan wudhu. Kalau makan membatalkan wudhu. Masih ada itu. Tadi kan makan kalau wudhu lagi. Secara fikih kan sebetulnya dia tidak batal, tidak harus wudhu lagi, cuma kumur-kumur. Kenapa? Karena padanya lebar gitu. Masa lagi imam makannya begitu. Gitu kan? Seperti saya bilang, orang berzakat di PPD semua bulan Ramadan. Benar nggak? Bapak zakat di PPD semua Ramadan, padahal belum setahun. Secara fikih itu tidak sah, secara fikih harus setahun dulu baru berangkat zakat. Kalau bapak jual rumah dan pulang 1 M, belum wajib zakat belum. Tapi kan bahasanya mana ada bapak itu kan sudah terakhir. Kalau uang itu masih ada tahun depan dan lagi, ya baru berzakat. Setelah dikeluarkan itu biaya sekolah, untuk dan lain-lain. Itu hal yang sepele sebenarnya. Katanya, padahal tidak seperti itu haram. Seperti itu haram. Wa fi anna dzalika wa qadimi umuzbi zakat wa qabil wajib minha, seperti yang zakat dan wajib zakat seperti apa? Wal waqtul ladzi tajibu fihi, dan waktu zakatnya apa? Wa kaifa bimujibi shaumi syahr Ramadan, dan ilmu tentang puasa Ramadan. Wa syaratihi, syarat-syarat puasa Ramadan, wa mubtilatihi, dan yang membatalkan Ramadan. Wa ilmu biwujubil haji, dan ilmu tentang haji, kewajiban haji. Kewajiban ini sekali kan Pak? Penelitian membuktikan orang Indonesia haji dan umroh dikumpulkan hampir sekian triliun setahun. Di dalamnya ada orang yang 3 kali, ada 5 kali, 7 kali. Termasuk haji juga berkali-kali. Alasannya dibuka padahal hidupnya kesangkal. Hidup belanja, hidup itu, hidup itu. Padahal kewajibannya sekarang Rasulullah cuma 2 kali, umatnya berkali-kali. Atas kesimpulannya itu perlu ilmu, semua perlu ilmu. Luar biasa. Tapi insya Allah kalau haji nggak bisa begitu sekarang. Saya sendiri 2014 daftar pada 2026 turun dari 2 tahun. Alhamdulillah sudah daftar 2014. Gitu. Ini ilmu Islam. Jadi ilmu Islam itu ya itu saja. Dan memang isi Islam itu satu fungsinya. Kalau Anda sebagai atau sebagai muslim ingin lepas dari Islam, tidak mungkin.
itulah Islam. Wabil jumlah oleh karena itu fayajibu ala muslim ayya'lama biwujumi jami'al wajibat al-mu'ayyana al-'ainiyah. Oleh karena itu masalah wajib tahu mana yang wajib ain, mana yang wajib individu, mana yang wajib kifayah. Harus tahu. Kalau sholat wajib ain, kalau di undang-undang wajib kifayah. Kalau nama itu kita harus tahu begitu. Wajib tahlimi jami'il muharramat, dan dengan mengharam semua yang diharamkan allati huwa mustahdafun bil umumi fiha, dan hal-hal yang dilarang yang terjadi pada masyarakat, misalnya zina. Kalau bisa zina pada bapak sebuah sesuatu taufik, zina tidak maka zina suara, zina yang diketahui semua zina itu ada yang gede. Kalau kita soal zina itu mata hati, melihat hati, maka orang dahulu bahwa dia ibadah kalau jalan menunggu karena menghindari dari pandangan perempuan. Dulu saya punya kiai bukan sombong, bukan saking tawadhu dan tidak melihat wasul bil muskit, dan minuman yang memabukkan, wadul minas, dan zalim kepada manusia, wasail dan pencurian, wal khianat wal kidzab, membohong, wal namimah, mendomba, wal ghibah, menceritakan aib orang, dan lain-lain. Itu harus tahu kapan kita disebut menceritakan orang, keburukan orang, kapan kita harus tahu ini memabukkan, ini mengharamkan, dan kita tahu ini mencuri atau gosok dan lain-lain. Kan ada mencuri, ada gosok. Kalau istilah saya di Jawa Barat ada mabuk, ada maling, ada malam. Ya, ada ulung, ngambil jatuhan mangga, ulung. Bagaimana secara fikih kudu nikah itu? Kudu kalau suka ngomong itu. Masuk, oh Pak, kan sekarang itu udah tahu di sampah, oke, bisa dibuang, oke. Tapi bagus begini, tapi saya ambil besinya ya, itu diatur. Tapi saya ambil ininya bekas ininya ya, itu diatur. Dilarang. Yang kedua malah lempar mangga, lempar buah. Yang ketiga maling jelas itu dilarang. Mudah maling. Itu image seperti itu orang-orang kita. Jangankan kita maling, di dalam ilmu tasawuf ada seorang orang yang nanti di akhirat mulutnya berapi, ditanya oleh malaikat, dan dari seksualnya Rasulullah dan orang itu, kenapa malaikatnya orang, kenapa orang begini? Apa jawabannya? Itu gambaran umat kamu yang ngambil apakah ngambil ada orang pakai buat sulit gigi, tapi kan apa yang bisa punya ya? Jadi barang api itu, saya baca tentangnya jadi barang api. Misalnya saya tahu, dan fikih nggak ada tahu. Segitu dong jadi barang api. Gimana 240 kilo itu? Segitu dong jadi barang api. Gimana 240 kilo? Masya Allah. Orang kadang-kadang ya. Akhirnya Allah melanjutkan.
Wanahina wal kila bohong, wanahina domba, wal ghibah dan kedekatan. Ini adalah bagi harus tahu. Wa amal ilmu bi ahkam zakah ala man la malaka bi zakah fihi. Ada bab zakat, hukum zakat adalah bagi orang yang tidak punya zakat kasih zakat. Fala yajib, maka bagi dia tidak wajib. Wa kadzalika bi arkanil haji wa syar'ihi fi nafsi ayati bil syar'i. Begitu juga tentang ilmu haji dan seterusnya hanya bagi orang-orang yang mampu untuk berhaji. Masalahnya hari ini banyak yang mampu, waktunya kurang. Banyak yang ingin, waktunya kurang mampu. Sampai-sampai ada tawaran boleh haji yang mahal, ya, haji yang mahal sekian ratus juta bisa. Saking susahnya haji. Walau sakit harta yang sama sahabat Allah masyhur haji. Wa anna wujud zakat haji ala muslimin fayajibu alaihi dzalika ala dunya. Wa anna lahu bisyuril baqi wasyira wal mu'awwad nikah fayajibu ala aman arada dukhul syai'in minha ayyana. Begitu juga dari orang yang pengen tahu bagaimana cara membeli. Semua sudah tahu bab pembelian perjualan ada namanya babul buyuh di dalam kitab fikih. Bab tentang penjualan, jual beli, kapan kita membeli, boleh nggak kita jontrot, kita semua diatur. Bagaimana pembelian halal diatur semua. Adakah pembelian yang haram? Ada. Kadang-kadang jual beli jengkol biar dibeli dengan teman-temannya supaya temannya beli. Itu tidak boleh. Berapa sepatu? 50, 40 ya. Temannya datang, kedip-kedipin. Udah mau tujuh kemana? Iya, yang ini mau. Bukan boleh. Mas itu nggak boleh. Rekayasa itu nggak boleh. Berapa harga sekian? Harga 500.000 jadi 1 juta per meter. Itu udah kan temannya. Padahal cuma dia doang tadi. Lalu sudah ada. Yang ini kan yang tadi awal ditunjukkan jadi. Oke deh saya sih. Nah itu kan di pasar. Jontrok begitu, kalau bahasa saya jontrok bahasanya tidak boleh. Atau orang lagi nawar yang rodok gitu. Apa sekarang begitu ya? Saya lagi nawar makan, tiba-tiba saya kan ada soal. Kalau saya tahu kayak kalau lagi nawar makan, ya saya jangan masuk di bulan. Tiba-tiba sudah dibeli sama saya dengan harga misalnya dinaikin sekian, saya berkata. Tapi kalau tidak tahu mau ada negosiasi, soal akan ketahui. Tapi kalau tahu kemudian diruduk kita, melukai hati, maka di dalam konsep jual beli ada istilah ridho dengan ridho. Makanya di dalam istilah tidak ada konsep seberapa kita ambil untung nggak ada, yang keluhan nggak ada. Emang ada ukuran? Sampai kalau kata yang tidak bisa. Tapi minimal kita melihat rata-rata harga. Bisa 50, bisa 50 berarti kemudian 50. Jangan juga menjual kesempatan dan kesempitan misalnya. Tapi dan bola keluar dari bola haus manusia itu kan main bola harga botol biasanya 3.000 karena beli ada
Padahal saya diberikan tips jual beli itu satu, mudah membeli. Kalau nawarnya mudah beli, mudah beli. Ini harga pete 5.000, selembar tambah 1.500. Yang kedua, mudah menjual, jangan terlalu mahal, standar. Yang ketiga, mudah meminjamkan. Ada komputer baru pinjamnya, balasannya mudah dipinjamkan. Pasti nanti kita susah dipinjam orang. Itu konsep jual beli. Mudah menjual, mudah membeli, mudah meminjamkan, insya Allah mudah dipinjamkan. Begitu. Dari mana hadisnya ada? Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seorang muslim, Allah mudahkan dia. Barang siapa yang memberatkan seorang muslim, Allah beratkan. Jelas hadisnya. Adik rahmatullah, kita lanjutkan. Wa amal ilmu syurutil baik wa syarwat wa nikah fayadibu ala al-dukhul. Begitu juga dengan ilmu nikah. Itu harus tahu nikah itu seperti apa, syaratnya bagaimana, bagaimana. Ini pun ada nikah-nikah dijadikan alasan. Orang tua istri kagak dilibatkan, padahal orang tuanya ada. Dengan alasan ternyata perempuan gak istri. Kalau saja pengalaman, maka sebetulnya oleh nikah di mana? Di kiai dengan wali hakim kiai, wali hakim kan kiai kau akan masih ada orang begitu, masih ada. Dan kiai kalau nikahi karena tidak disetujui oleh bapak istrinya, datanglah ke kiai sempurna itu, dia jadi wali hakim. Dari mana wali hakim? Tangannya bukan, itu bukan. Bisa disebut berzina. Dan secara hukum ini bisa dilaporkan atas praktek maling anaknya. Benar dilaporkan. Setelah 3 bulan bapaknya berterima, dilaporkan suami beda cerai. Jadi orang saya ini masih seperti itu. Alasannya daripada bahwa bukan cara gitu. Betul bahwa nikah adalah cara, cuma ikuti prosedur. Maksudnya itu. Kalau tidak ada keluarga dari orang tua sama sekali, ambil wali hakim. Siapa? Kalau anak yang besar. Maka di dalam hukum nikah yang paling bagus adalah nikah lewat pemerintah. Ulang lagi, nikah sini juga sah. Yang penting hukumnya dilakukan. Kalau dia nikah di KUA lebih sah lagi. Kenapa? Karena sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan nanti kalau ada yang ada nikah siri, hemat saya sih nggak bisa. Banyak kelemahannya nikah siri itu Pak. Apalagi nikah kontrak, banyak kelemahan itu haram. Nikah kontrak sebenarnya nikah benar. Misalnya orang Arab Saudi tak puncak, nikah 3 bulan doang, tak bulan gak nikah lagi, dapat cerai. Harus tahu. Saya kebetulan kalau di malam kan banyak orang yang malah kena menikah, ya kan, dengan nikah itu. Ya harus disampaikan. Tidak bisa, harus diikuti hukum dan syarat dan menikah. Hadirin kaum muslimin rahimahullah,
Wa tasrihu bihi wa tusmu, mana yang merusak hukum dan mana yang benar. Wa fi bidayah wa fi dawami 'alaiha al-bidai wa illa wa fi ma bisufillah ta'ala. Kalau kita tidak tahu hukumnya dan hukum yang ada, maka tunggu tanggal lain Allah akan marah kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, ini ada pernyataan menarik. Fa'inal jahil, orang yang bodoh, kata Nabi, mu'taridun bijahil sufillahi mu'ti wa'al-halal. Ada orang-orang yang bodoh itu selalu saja melanggar apa yang Allah gariskan. Dia akan mendapat marah Allah. Wa kaifa yakun kadzalik Allah ya'rifu al-wajibat ala Muhammad. Orang begitu yang wajib dan yang wajib saja itu orang bodoh. Bukan Muhammad dilalui, bukan mudah dilalui, orang bodoh terkebaikan ini. Itu wafiqah yang masyarakat adalah wajibat. Banyak Tuhan yang diharamkan ditaati, dilakukan. Wafiqah dikabul khata. Kalau sudah begitu, puncaknya kerusakan. Kalau yang wajib-wajib dia haramkan, yang haram dia halalkan, akan dia usahakan, maka ini sudah menjadi bahaya yang paling besar. Kalau ada orang ini, ada ahli jahil, walaupun Allah bisa menjahili, jangan-jangan begitu maka mereka tidak tahu masalah, tidak tahu hukum seperti tadi yang itu alasan ini tidak setia daripada bersinah, tidak bisa demikian, harus tetap yang wajib-wajib yang tidak boleh. Alhamdulillah. Wajib aja. Dan yang diharapkan adalah anak-anak yang makhluklah yang dunia mereka yang lebih bodoh lagi, gak mencari ilmu, tapi dia semua dengan dominasi Allah. Ini orang paling bodoh di kata tidak mengetahui mengenai dunia itu. Siang malam dan seterusnya boleh jangan kalimat alaihha. Dan orang begini keren banget orang ini. Setiap pagi sebelum azan muncul, pulang sebelum tidur pada berdoa. Ini berbahaya kalau dalam satu agama seperti itu. Hadirin, itulah bab tentang belum selesai tentang ilmu. Kali ke depan nanti akan diteruskan karena masih banyak. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tapi siapa yang akan wafani yarhamna Allahumma barik lana anta tahmil kulli khair wa khair wa tu'amina al-muqam khair wa dina wa jama'atina baik Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allamna wa tuqabbal minna innaka amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.